Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadriah, NPM 17630640. Di sini saya akan mempresentasikan soal UTS Testing Sistem Informasi yang soalnya ada dua. Yang pertama, jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Yang saya dapatkan menurut Abdul Qadir tahun 2014 disebut juga System Development Life Cycle atau SDLC. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. SDLC dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Banyak ragam kerangka kerja berdasarkan pengembangan SDLC yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Jadi ada contoh metodologi pengembangan perangkat lunak yang tersedia, antara lain waterfall, prototyping, dan lain-lain. Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana perancang sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi sistem. Yang pertama, planning dulu, perencanaan sistem. Tahap perencanaan adalah proses di mana dasar memahami mengapa sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun sistem tersebut. Dan perencanaan ini ada dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah selama inisiasi proyek. Nilai bisnis sistem untuk organisasi didefinisikan bagaimana hal itu menurunkan biaya atau meningkatkan pendapat. Sebagian besar ide untuk sistem baru datang dari luar daerah, sistem informasi, atau dari departemen pemasaran dalam bentuk pemerintahan sistem. Langkah yang kedua adalah setelah proyek disetujui, memasuki manajemen proyek. Selama manajer proyek menciptakan sebuah rencana kerja, menentukan staf proyek, dan menggunakan teknik-teknik untuk membantu kontrol tim proyek dan mengarahkan proyek melalui seluruh tahapan SDLC. Hasil yang akan diserahkan untuk manajemen proyek adalah rencana proyek yang menjelaskan bagaimana tim proyek akan mengembangkan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah mendefinisikan kebutuhan terkait sistem yang akan dikembangkan. Pada fase ini, menjawab pertanyaan siapa pengguna sistem, apa yang sistem akan lakukan, kapan dan di mana sistem yang akan diterapkan, dengan cara menganalisis sistem yang sedang berjalan, mencari celah perbaikan, membangun konsep untuk sistem baru. Ada 3 tahapan dalam fase analisis ini, diantaranya yang pertama adalah membuat strategi analisis untuk pendamping usaha-usaha yang dilakukan tim project. Yang kedua adalah mengumpulkan persyaratan atau kebutuhan untuk membuat konsep sistem. Konsep sistem di sini digunakan untuk dasar pembuatan analisis model bisnis. Nah, di sini ada secara kategori, ada 3 buah jenis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional, kedua adalah kebutuhan non-fungsional, kebutuhan antarmuka interface, SPT interface ke database, interface, dan lain-lain. Kebutuhan performance atau kinerja, SPT kecepatan, delay kepastian, dan lain-lain. Kemudian, kebutuhan tersebut akan dimodelkan atau digambarkan dengan teknik analisis dan alat bantu tertentu. Contohnya, kebutuhan fungsional
dapat dimodelkan dengan menggunakan data flow diagram, kamus data, dan spesifikasi proses jika menggunakan analisis terstruktur. Tahap kedua ada use case diagram dan skenario sistem jika menggunakan analisis berorientasi objek. 3. Analisis konsep sistem dan model bisnis dikombinasikan untuk membuat proposal sistem. Yang ketiga adalah tahap desain memutuskan desain sistem. Desain sistem di sini adalah tahap di mana memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi. Jadi, di dalam hal perangkat keras, ada perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur, antarmuka penggunaan formulir dan laporan, dan program khusus database dan file yang dibutuhkan. Tahap-tahap pendesain di sini adalah memiliki 4 langkah. Jadi, langkah pertama kita adalah strategi desain pertama kali dibuat. Ini menjelaskan apakah sistem tersebut akan dibuat oleh programmer, perusahaan sendiri, apakah sistem outsourcing ke perusahaan lain, atau biasanya perusahaan konsultan, atau apakah perusahaan akan membeli ada paket perangkat lunak. Yang kedua, tahap kedua di sini adalah ini langkah nomor 1, mengarahkan pada pengembangan desain arsitektur dasar untuk sistem. Jadi yang menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan di banyak kasus sistem akan menambahkan atau mengubah infrastruktur yang sudah ada dalam organisasi. Desain antarmuka menentukan bagaimana pengguna akan bergerak melalui sistem, misalnya navigasi metode seperti menu dan tombol pada layar, form dan laporan yang digunakan sistem. Tahap yang ketiga, spesifikasi database dan file yang dikembangkan, mendefinisikan dengan tepat data apa yang akan disimpan dan di mana mereka akan disimpan. Tahap yang terakhir, tim analisis. Tim analisis di sini adalah mengembangkan rancangan atau desain program yang mendefinisikan program yang harus ditulis dan apa yang akan tiap program lakukan. Gabungan hasil 2 dari tiap tahap atau arsitektur desain, desain interface, database dan file, spesifikasi dan desain program adalah spesifikasi sistem yang diserahkan ke tim pemrograman untuk implementasi. Pada akhir tahap desain, analisis kelayakan dan rencana proyek dikaji ulang dan direvisi, dan keputusan lain yang dibuat oleh proyek sponsor dan komite persetujuan tentang apakah untuk mengakhiri proyek akan melanjutkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.